kamu sampaikan. Tapi Engkaulah yang tahu beban, permohonan, kebutuhan tiap-tiap anak-anak-Mu. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan jawab, Engkau akan jamah, Engkau akan uraikan, dan Engkau akan berikan kepada kami roh pengertian dan penurutan dan ketaatan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada artinya, Yesus. Dan segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk setia sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Dan hanya Tuhan Roh Kudus yang berbicara dan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, saudara. Kehidupan kekristenan itu tidak teori dan tidak khayalan. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus dan harus dialami secara pribadi. Maka jikalau kesaksian demi kesaksian menyatakan bahwa hidup saya itu sebetulnya seperti dongeng, saya tidak protes maupun menyalahkan. Karena apa? Saya sendiri sebagai orang yang ngalami, kalau saya cerita dengan istri dan anak-anak saya, kita mengatakan bahwa hidup kita ini kok kayak suatu khayalan ya. Nah, istri dan anak-anak juga mengatakan, memang bagaimana mungkin kita sendiri saja merasa kayak khayalan. Apalagi orang yang dengar. Kalau mereka tidak percaya, itu logis. Tetapi kekristenan ini bukan suatu dongeng, saudara, tapi adalah satu kenyataan. Dan Allah sendiri yang akan membela dan akan memberikan pernyataan kepada kita tiap-tiap anak-anaknya. Maka dari itu, saudara, kalau saudara tidak ngalami secara pribadi, tidak praktek, saudara tidak akan percaya. Dan apa yang saudara dengar, dan itu saudara terima, saudara alami, dan saudara praktekkan. Mesti jadi. Aneh. Saya ya tidak ngerti. Kalau ditanya, kok bisa begitu? Tidak ngerti. Lah kok bisa? Ya tidak ngerti, saya bilang. Nyatanya begitu tuh, bagaimana? Tidak ngerti. Makanya saya kalau ngomong, kalau saya minta sama Tuhan ya minta. Datangnya dari mana? Ya tidak tahu. Kerap kali ditanya begini, bagaimana sih Pak Yusa taunya? Tidak tahu. Lah kok bisa gitu? Lah keluar sendiri. Nah itu loh saudara. Jadi kalau saudara banyak yang mengatakan kepada saya bahwa, wah kalau kayak Pak Yusa ya enak. Coba kue ngalami kayak aku. Bingung kamu. Kenapa? Saya sendiri bingung kok. Sebabnya apa? Saya kerap kali sama Tuhan ngomong begini, Tuhan, aku ini tambah lama kok tambah bodoh ya. Loh, saudara tahu bahwa orang lain nganggap saya itu pinter, nganggap orang lain itu saya tahu segala-galanya. Tapi sebetulnya itu dengan Tuhan itu tambah kenal Tuhan itu tambah tolol. Percaya enggak? Coba baca di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-11 dan 12. Coba perhatiin. Mumpung di sini ada SH tadi siapa namanya? Nah saya ya tidak ngerti kok. Saya bilang Yusa siapa? Itu siapa?
Pak Niko, oh Niko SHO, yang pengacara beneran ini ada. Di dalam Lukas 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, berarti ini orang Kristen boleh mikir enggak? Hah? Boleh mikir nanti kalau menghadap yang tak omong ke apa ya? Kalau aku ditanyai apa, tak jawab apa. Boleh mikir enggak? Hah? Enggak. Orang tolol enggak ini? Hah? Halo. Kira-kira kalau ada SH pengacara di sini itu, dia lalu bertindak seperti firman Tuhan ini, kira-kira kliennya mau enggak? Kliennya dia mau ini, jangan khawatir, enggak usah mikir, nanti di sana saja jawab saja apa adanya. Kira-kira itu orang bodoh atau orang pintar? Hah? Bodoh toh? Nah ya makanya kalau saya ngomong itu fakta Alkitabiah. Dan itu kenyataan, saya ini tambah kenal Tuhan, tambah tolol. Kenapa? Ya segala-gala enggak boleh mikir itu. Enggak usah sedia-sedia jawaban. Nanti aku sendiri yang jawab. Lah, itu saya praktekkan. Pokoknya ada orang konseling ngomong, saya enggak mau mikir. Saya sembahyang, Tuhan dia ngomong apa sih enggak ngerti yang. Nah, lalu Tuhan ngomongin ini. Ya tak omong ngiplek. Nah, orang itu sama manggut-manggut bilang gini, wah hebat. Apa nih sing hebat? Lah saya jadi bingung sendiri toh. Lalu makanya setiap orang kalau datang kepada saya bilang, terima kasih Pak Yusa. Terima kasih apa? Loh, kak saya enggak tahu. Loh, kamu enggak ingat? Enggak. Makanya Pak Samudi sama Im, loh kamu ingat enggak ini? Enggak ingat. Ini enggak ingat. Loh kok jadi semua? Lah kamu ngomong apa? Enggak tahu. Sebab saya bukan yang ngomong, tapi saya cuma peka dan cuma dengar-dengaran apa yang Roh Kudus katakan. Nah, saudara tahu? Itu sebetulnya rahasianya. Tapi untuk menjadi peka dan menurut dan taat itu tidak gampang. Sebab itu harus menyangkal diri. Otak ini loh otak. Harus disangkal. Sebab bagi Yesus mungkin, bagi kita tidak mungkin. Sehingga kita mesti selalu bertentangan dengan akal. Dan untuk ini tidak hal yang gampang, saudara. Karena apa? Sedia dipermalukan. Tidak takut dicemooh, dimaki-maki orang. Tidak takut salah. Nah, kalau salah ya dimaki toh. Nah, paling-paling ya dimaki orang. Lah saya malah gini, Tuhan kalau salah saya dimaki. Alkitab berkata, kalau engkau dimaki karena aku upahmu double 2 kali, lumayan ya saya bilang. Jadi berprinsip setiap firman Tuhan mesti digenapi. Ini rahasianya saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Kebanyakan mikir. Dan orang Kristen sudah karaten semuanya. Tambah pinter, karatnya tambah banyak. Sebabnya apa? Sebab ini sudah dilatih. Segala sesuatu harus pakai akal. Maka dari itu kita kerap kali bertentangan dengan Roh Kudus. Maka kita harus belajar pada hari ini saudara. Mengapa janji-janji Allah, kuasa Allah, mujizat Allah, dan segala yang Allah janjikan tidak kita nikmati secara sempurna. Karena sebetulnya kita itu tidak takut akan Allah. Kita kurang takut. Kita memuji Yesus, kita mengagungkan Yesus. Tapi sebetulnya kita itu tidak takut kepada Yesus.
Kenapa? Karena ternyata visi kita, pengertian kita tentang Alkitab ini salah. Kita kerap kali hanya memanfaatkan Yesus. Dan ternyata Yesus hanya memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak dipenuhi, kita kecewa. Dan akhirnya kita meninggalkan Dia. Saudara tahu, kita tidak usah pusing sama manusia. Sebab pendeta, penginjil, hamba Tuhan lebih banyak mengerti, lebih banyak dituntut oleh Tuhan. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Loh betul tidak? Makanya saya kerap kali cerita. Yesus selalu mengatakan dari anak yang menyusu, Yesus menyusun puji-pujian. Dari anak kecil, Yesus menyatakan kemuliaannya. Dari anak kecil, Yesus pakai. Kenapa? Karena orang-orang dewasa tidak mau percaya. Karena itu Tuhan pakai anak-anak kecil. Saudara tahu? Bahwa setiap Alkitab di sini digenapi oleh Allah. Digenapi. Semuanya digenapi. Maka ada anak seorang kecil umur 5 tahun di Jakarta. Bapaknya lapor sama saya. Pak Yusa. Kenapa? Ini anakku ini benar enggak Pak? Kenapa? Wah dia itu sembarang-barang sembayang Pak. Lalu ada teman mamahnya, anaknya itu sakit, terus tidak sembuh-sembuh. Keliling Jakarta tidak sembuh, bawa ke Singapura tidak sembuh. Karena dia anak orang kaya. Lalu mamahnya ini bilang sama temannya, itu anaknya kasihan tidak sembuh-sembuh itu. Anak kecil ini dengar. Dia tidak ngomong apa-apa sama mamai, dia masuk kamar sembahyang. Tuhan, sembahyang kasihan dong Tuhan. Sebab sama-sama kecilnya, jadi Tuhan kasihan dong sembuhin. Tuhan ngasih tahu. Itu loh, mama itu punya simpenan jimat di tempat ini. Itu yang menyebabkan anaknya sakit terus. Langsung anak kecil ini enggak mikir, enggak apa, wong dia enggak ngerti, dengar langsung ngomong sama mama. Itu orang mama itu punya simpenan di sini, itu buang nanti anaknya sembuh. Lah anaknya, loh saya ngomong sama Tuhan Yesus. Lah mamanya enggak bingung. Kamu siapa tadi? Loh mama tadi ngomong aku dengar aku sembahyang. Nah langsung dibuang, diomongin, apa kamu punya simpenan ini nih? Iya. Itu aja dibuang anak nanti sembuh. Buang sembuh total. Lalu mama ini bingung. Lalu kerap kali anak ini bilang, Mah, aku dibawa ke sana. Enak loh mah di sana. Enak loh mah. Bingung. Dan dia cerita tentang itu padahal dia belum pernah baca Alkitab. Dan anak ini dibawa, pada waktu saya ke Jakarta dia bawa, ditemukan saya. Aneh enggak? Enggak kenal anak ini. Kecil gendut. Lah, enggak kenal. Tapi demikian dia tahu saya. Kok seperti kenal sudah lama. Aneh enggak? Dia lari, gablok di tempat saya. Loh, saya pikir, ini piye toh bocah ini? Lah, aku yang bingung aku toh. Ini anak ini apa? Ini ada apa? Lalu Pak, ini lho Pak anaknya. Oh ini. Lalu saya tanya, namamu siapa? Oh sama, Yusa. Lalu ngomongin gamblok, enggak mau lepas. Sampai mamanya bilang, loh kamu kan belum kenal. Enggak kok, seroh. Anak kecil ngomong, seroh. Enggak bingung lah saya. Lalu saya bilang, Tuhan ini siapa? Aku pakai anak-anak kecil sekarang. Kenapa? Karena orang tuanya itu karatan, enggak mau nurut. Cara tahu? Tuhan akan pakai anak-anak untuk kemuliaan namanya. Karena apa? Karena orang-orang dewasa tidak mau menjadi seperti kanak-kanak. Maka dari itu saya paling senang. Saya selalu katakan. Dan saya beritahukan kepada keluarga itu. Kamu apakah berdoa setiap hari dengan anak-anakmu? Ya. Itu rahasianya.
Selalu saya katakan berdoa membuat mezbah keluarga. Dan Allah akan pilih di antara keluargamu satu menjadi perantara penyambung lidah yang peka terhadap pimpinan dan anugerah Allah. Di dalam keluarga saya, kita berlomba. Setiap anak harus menjadi peka. Dan mereka berlomba. Dan semuanya peka. Dan kalau sudah begitu, kita saling checking. Kalau ada pernyataan Allah, kita beritahukan cek. Kita tidak akan tertipu oleh kuasa gelap. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti akan rahasia daripada firman Tuhan ini. Dan kita belajar. Sebab anak-anak belum pernah baca. Kalau kita orang tuanya tidak baca, kita tidak dapat mengecek kebenaran itu. Sebab kalau keluar daripada Alkitab, berbahaya. Maka dari itu kerap kali saya katakan firman dan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan. Kita harus belajar firman, tetapi dengan pimpinan Roh Kudus. Kita harus membaca firman dan kita harus berdoa. Kalau saudara kurang membaca firman dan saudara banyak berdoa, karunia-karunia itu hati-hati bisa keluar dari Alkitab dan saudara tidak tahu. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang aneh-aneh. Tidak memperhatikan akan firman. Karena setan ini ingin menarik saudara keluar daripada firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata, yang penting itu roh. Betul enggak? Daging ini sama sekali tidak ada artinya. Tetapi kita menjadi orang Kristen lebih banyak tertarik oleh daging, perkara-perkara daging, daripada perkara roh. Kekristenan harus cara berpikirnya dibalik. Dari roh menjelma menjadi daging. Bukan daging dijelmakan jadi roh. Kebalik. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti, saudara. Di dalam Lukas 12 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara, kita harus mempelajari kenapa Tuhan Yesus paling tidak suka terhadap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang belajar Alkitab. Tetapi Tuhan paling tidak suka kemunafikan mereka. Saudara perhatikan, mungkin saudara tidak merasa bahwa kerap kali saudara setelah menjadi orang Kristen, saudara ketipu setan sehingga saudara sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kerap kali kita tidak sadar bahwa kita menjurus kepada kemunafikan. Kita kerap kali tidak menyadari hal itu. Mengapa? Karena cara berpikir kita. Setelah kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita ditolong Tuhan, jatuh cinta yang pertama-tama. Waduh, segala-gala Yesus. Segala-gala Yesus. Saya kalau lihat orang begitu, kerap kali selalu saya katakan, waduh cinta pertama itu. Biasanya itu penuh dengan emosi. Betul enggak? Cinta pertama itu selalu penuh dengan emosi enggak? Iya. Dan kerap kali buta biasanya. Terjang saja. Wah. Coba. Banyak orang. Pada pertama kali dia cinta Tuhan. Wah, segala milik Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Semua rumah dijual. Cuma jual. Kasihkan Tuhan. Kasih. Gak apa-apa. Milik Tuhan. Bareng sudah dijual.
jumlahnya kok banyak. Waduh, mulai mikir. Kalau dikasihkan semua, sayang dong. Ambil aja sebagian. Rasul enggak tahu kok. Ya, saudara. Pada waktu kita pertama kali cinta Tuhan, apa saja yang hamba Tuhan ngomong diberikan. Betul enggak? Makanya banyak anak-anak Tuhan ketipu hamba Tuhan. Kenapa? Wah, kesaksiannya hebat, kasihan ya. Padahal hamba Tuhan itu pakai ini, ngakali kamu. Cuma datang, aku enggak punya, gini. Kasihan, wah, orang yang cinta Tuhan pertama kali mesti ketipu. Kenapa? Hatinya sedang berkobar-kobar, emosional. Ya udah apa-apa, ambil, kasih, ambil. Loh lah kok ternyata penipu ya? Iya. Karena apa? Karena engkau tidak belajar firman daripada Tuhan. Jangan menyediakan jawaban. Jangan terpengaruh oleh apa yang di hadapanmu. Baik pembesar maupun orang kecil sekalipun. Baik hamba Tuhan maupun orang biasa. Jangan terpengaruh. Alkitabnya ngomong. Roh Kudus yang akan memberitahu kamu. Dan kamu tinggal berdoa. Tuhan Roh Kudus, berikan aku pimpinan supaya aku bertindak dengan benar. Kalau kamu tidak digerakkan, jangan beri. Biarpun dia mau nangis-nangis kayak apa, peduli amat. Saudara tahu? Tetapi kenyataan saudara tidak berjalan di dalam roh, tetapi berjalan di dalam akal. Contohnya, ini satu kenyataan. Saudara berbakti di sini. Semua pakai AC. Gedungnya bagus gini. Kira-kira kalau kamu digerakkan roh, ngasih banyak, pikiran bilang apa? Oh, Pak Yusuf sudah sugih loh. Betul enggak? Ini dibangun ini loh, 90% uangnya dewek. Oh, enggak usah bangun ini ya Isa, mosok merawat enggak Isa. Betul enggak? Cara berpikirmu ini betul enggak? Saudara, itu cara berpikirnya dunia. Saya belajar dari Tuhan. Saya kerap kali diajar Tuhan aneh-aneh. Justru yang enggak masuk akal, suruh ngaku ke. Nah, bayangin. Ada seorang kaya yang biasanya dia memberi saya. Sebaliknya, satu saat Tuhan bilang sama saya, ambil uangmu 100.000, kasih dia. Lara bingung ya. Orang kaya yang biasa ngasih saya, sekarang Tuhan bilang, ambil 100.000, berikan dia. Aneh gak? Kira-kira kalau saya pakai akal, saya kasih enggak? Enggak. Tapi saya orang yang enggak peduli. Istri saya bilang, aku kok ya digerakkan ya, persis sama kamu ya. Dia enggak apa sih? Dia enggak kekurangan pengusaha gede, kaya raya. Dia malah biasanya ngasih kita, masa kita suruh ngasih dia? Istri saya bilang gitu. Saya berkata, tidak usah dipikir, mau dibuang, mau diapa, berikan. Saya sama istri saya datang sana. Lah, istri saya bilang, enggak butuh apa-apa kok, kurangi selawe aja. Yang selawe tak kasih ke orang itu, ini. Dia orang kaya ngapain? Loh, lucu enggak? Lalu pada waktu diberikan, plok sama istrinya. Istrinya itu ketawa ngakak-ngakak. Bukan ketawa karena memberi dia jumlahnya sedikit. Tidak. Dia lalu bilang, waduh Tuhan, aku sekarang baru percaya kok. Aku bilang, percaya apa? Kalau Pak Yusa itu memang orangnya nurut Tuhan masa bodoh, pokoknya dilakukan perintahnya. Lah wong suruh ngasih uang saya kok ya dikasih. Karena apa? Dia ini baru minta contoh, minta bukti sama Tuhan. Kalau memang Yusa itu kesaksiannya benar Tuhan, suruh ngasih saya 1.000, kurang ajar enggak? Loh, kurang ajar enggak itu? Waktu saya berikan dia ketawa ngakak-ngakak. Kurang ajar enggak?
Lalu dia bilang, wah memang benar kok. Memang aku percaya bahwa kamu ini orangnya tidak peduli. Pokoknya Allah berkata apa, saya lakukan. Mau benar, mau salah, peduli amat. Yang penting kan Tuhan tahu hatiku baik, betul enggak? Kalau seandainya saya salah, bapakku kan akan membela saya. Orang tahu bahwa saya mau nurut dia. Saudara tahu? Saudara harus belajar menurut. Dan kerap kali kalau kita sudah mempersembahkan sesuatu, di balik itu kita punya pikiran yang lain. Dan kerap kali merasa beban itu terlalu berat buat engkau. Hati-hati. Jangan sampai pengalaman daripada Ananias dan Safira menjadi bagian kamu. Hati-hati. Harta benda semuanya milik Allah. Kalau Allah mengendaki, berikan. Tidak usah takut dan khawatir. Tetapi kalau Allah tidak menggerakkan, jangan. Tidak usah emosional. Saudara tahu, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ini di Surabaya ini Pak Sambudi boleh tanya. Pada waktu saya menginjil 10 hari. Dan Tuhan berkata kepada saya, kumpulkan Yusa, kumpulkan. Saya pikir, wah Tuhan ini baik hati. Suruh ngumpulin buat saya, pikir saya. Kumpulin dapat 2,5 juta. Wah lumayan. Lalu satu saat Tuhan saya bilang, lumayan ya Yusa. Iya Tuhan lumayan. Pikir saya, 3 hari, 4 hari yang akan datang tak kantongi pulang. Tidak taunya Tuhan bilang, lumayan ya Yesus, lumayan Tuhan. Itu loh, berikan itu orang, kasihan itu. Berapa? 500. Itu 500, itu 500. Loh, 500 kali 5, habis. Lalu saya bilang, loh Tuhan, ini aku kerja ini tidak bawa kasih apa-apa. Lalu Tuhan bilang, loh kamu percaya enggak kalau aku melihara kamu? Percaya. Ya sudah, ya sudah. Habis. Saudara tahu, habis, ludes. Saya berikan, gak peduli saya. Tapi 3 hari kemudian saya mau pulang, saudara boleh percaya, boleh tidak. Pak Samudin yang saksinya. Sampai dia tanya saya. Karena dia penasaran, dia tanya. Kamu bawa pulang berapa? Ini kalau orang lain yang ditanyai kan bisa. Saya orangnya belak-belakan. Kamu kira berapa? Gantian tak gituin dia. Lah mau kasih ke semua gitu kok. Habis. Ya biarin. Tapi Tuhan sanggup beri saya bilang. Dalam waktu 3 hari. Mosok lebih banyak. Kalau tidak lebih banyak bukan Tuhan. Kalau tidak mustahil itu bukan Tuhan. Ya dah? Nah saya bilang. Allah tidak ada yang mustahil. Buat saya yang mustahil. Lalu dia berkata apa? Berapa? Saya buka. Berapa itu? 10 juta. Masuk akal enggak? Hah? Sampai dia ngelongok. Berapa? 10 juta. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kantongi. Kantongi. Loh, ini terus terang bukan berarti saya tamat. Tidak diuji lebih dahulu. Nah, saudara kira-kira berani enggak? Saya yakin, saudara jawabannya berani kalau dikasih tahu. Nah iya. Pasti toh, berani toh. Kalau dikasih tahu toh. Kasihkan, nanti tak ganti 3-4 kali. Mesti berani toh. Berani, tapi kalau enggak dikasih tahu berani enggak? Berani enggak? Mikir lah, iya itu loh. Makanya saudara, iman itu diuji pada waktu dalam kesukaran. Kita harus praktek menurut pimpinan roh. Peka terhadap pimpinan dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Kalau Tuhan bilang mati, ya bilang mati. Jangan lalu bilang, gak apa-apa, aku sungkan. Coba kalau saudara menghadapi orang sakit, lalu saudara sembahyang. Saya itu kalau menghadapi orang sakit, sembahyang blak-blakan, masa bodoh. Makanya kalau undang-undang saya hati-hati. Kalau Tuhan bilang,
Yusa antar pulang. Ya saya bilang, sudah waktunya untuk pulang, segera pulang. Dalam nama Yesus, pulang. Nah, saya orangnya tidak peduli. Nah, apakah hal seperti itu dapat saya alami dan saya terapkan sendiri? Saya beritahu saudara. Saya barusan pulang dari Australia. Sebulan di sana. Dan ini saya lihat kok itu orang Australia masih ada di sini. Dan saya ketemu dia lagi tuh. Nah, saudara tahu, sebelum saya berangkat ke Australia sama istri saya, 2 bulan sebelum itu, anak saya itu entrokal dari dari Belanda. Dia mengatakan begini, Papa, ada apa dengan Mama? Ada apa? Papa, saya diberitahu Tuhan sampai 2 kali. Bahwa Mama harus pulang tahun ini. Bayangin, saudara. Tahun ini loh, ini belum habis ini. Saya bilang, hah? Mama pulang tahun ini? Iya, Papa. Bagaimana Tuhan ngomong sama kamu? Lalu dia menceritakan. Tuhan berkata, nak, bawa ibumu aku mau bawa pulang tahun ini. Kenapa kamu diberitahu Tuhan kok tidak saya? Tuhan berkata kepada saya, seperti ibumu pada waktu aku mau bawa pulang, aku beritahu kamu anaknya, bukan suaminya, papahmu. Oh ya Tuhan, oke deh. Lalu bagaimana kata Tuhan? Pada pertama kali saya dilihatkan, Mama sudah di dalam peti mati. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau bertemu dengan ibuku sebelum dia mati. Lalu Tuhan berkata lagi setelah 1 bulan, kalau engkau mau bertemu dengan ibumu, pulang sebelum bulan ini. Dia sebut 1 bulan. Dan dia diberikan lihat lagi, ibunya belum mati, tapi sedang dalam keadaan yang mau pulang. Lalu dia berkata lagi, Tuhan, aku mau ketemu Mama. Dia masih sehat. Oke, Tuhan bilang, kamu ketemu dia, pulang sebelum bulan ini. Diberitahu. Lalu saya katakan, oke nih, segera pulang, sekarang saja, lebih dahulu. Supaya kamu bisa senang-senang dan beres-beres dengan ibumu. Apa terjadi saudara? Pada waktu dia mau pulang, Tuhan pesan sama dia, beritahukan ibumu, jangan capek-capek, jangan terlalu lelah. Sebab kalau terlalu lelah, waktunya akan disingkat karena jasmaninya tidak mampu. Padahal istri saya diperiksa, ya tidak ada sakitnya apa-apa. Sehat, sekarang gendut, ya tidak tahu. Saya, dokter, adik saya kan dokter sendiri di Sumber Waras. Asisten bedah juga. Hin, saya bilang kayak gini, ini sakit apa sih? Tidak ada kok. Kak, tidak ada. Hanya obatnya itu jangan capek-capek. Kalau capek, pembuluh darahnya pecah. Itu sakit apa sih? Tidak tahu. Saudara, sampai dia ini karena kakaknya sendiri dicari, ditanyain sama spesialis, tidak tahu. Aneh. Tapi nyata. Lah saya tidak pusing. Tidak usah pusing. Itu urusannya Tuhan. Kalau harus pulang-pulang. Dan pada waktu ke Australia, ternyata dia tidak sadar bahwa dia ini terlalu capek. Ngurusin barangnya anaknya ke Belanda, ngurusin barangnya sendiri ke Australia. Lelah. Di Australia datang 1 hari langsung retreat, tempatnya dingin, makannya enggak seneng enggak. Lu suka karena makanan enggak suka dia dan enggak ada nasi. Wah, akhirnya dia jatuh sakit. Selesai retreat, saya lihat, sakit. Dia bilang, Pak, pulang ke Sydney cepat, Pak. Kenapa? Aku enggak kuat, Pak. Oke. Saya minta diantar adik saya, pagi-pagi saya pulang. Sampai di sana, sore hari saudara tahu,
Saya ini ngelayani orang yang sakit mau game itu banyak. Jadi pada waktu saya sore hari, saya lihat istri saya, wait, mau game ini orang. Saya lihat dia kaget, wait, Tuhan, langsung saya ngomong, Tuhan, istriku ini mau pulang. Saudara tahu, pembuluh darahnya sini dan seluruh tubuhnya pecah semuanya. Perdarahan di bawah kulit semuanya. Dan ini pecah, matanya buta. Dia berkata, loh Pak, aku kok tidak bisa lihat. Saya bilang, tutup mata, ucapkan syukur. Karena pembuluh darahmu pecah semuanya. Waktunya sudah singkat, kamu segera pulang. Dan dia berkata, pantesan, aku kok ringan, badanku naik turun. Bayangin saudara, sudah naik turun lagi. Loh badanku kok jadi ringan Pak? Iya, karena waktumu sebetulnya sudah singkat. Loh aku mau pulang ke sini. Lalu saya bilang, pulang di Australia, pulang di Indonesia, sama saja. Toh kita ketemu di Firdaus. Bisa? Dan kamu boleh tanya istri saya tidak mengeluarkan air mata. Saya percaya Allahku akan melakukan segala perkara yang terbaik untuk anaknya. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan harus benar-benar jalani dan lakukan firman Tuhan. Hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Jangan tanya-tanya lagi, jangan ragu-ragu lagi. Coba ibu tadi, iman percayanya naik turun, akhirnya menderita toh. Gepeng enggak ya? Gepeng Bu ya. Sesak napas, bingung. Cari dokter sana, cari dokter sini. Loh, betul enggak? Saya kalau ngomong ini belak-belakan sebabnya Pak. Sebab saya sendiri ngadepi begitu. Kalau saya ngajari orang ya begitu. Di sini itu sama, ada orang satu. Saya tidak mau sebut karena orangnya itu masih malu-malu. Dia juga punya kanker ganas. Dokter mengatakan ini kanker paling ganas di payudaranya. Dibuka, diambil, wah sakal. Paling ganas, paling cepat 3 bulan. Waktu dia telepon saya sendiri, siapa kamu? Oh saya ini. Lalu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Pak Yusa, apa yang saya harus lakukan? Langsung saya ngomongnya apa? Wes siap mati po durung kowe. 3 bulan bakal mati, sekarang mati, setahun mati, sama saja. Kamu sudah siap enggak dengan Yesus? Jawabnya tidak langsung. Kenapa? Kaget. Lah wong telepon maksudnya itu tanya, kok malah dijawabnya sudah siap mati Pak Bro. Setelah delok anteni, saya bilang Tuhan ini dia takut ini orang takut. Pasti takut ini. Saya di Bandung telepon. Bagaimana? Ya wis tak pikir-pikir ya memang benar ya Pak. 3 bulan ya mati ya. Sudah. Sedia? Sedia. Dokter bilang apa? Operasi. Lah kamu sedia mati enggak? Nah, dokternya janji kalau dioperasi hidup enggak? Ya enggak janji. Ya wes, enggak usah operasi, saya bilang. Lah ya toh, dokternya enggak jamin kok. Wong dia bilang itu kanker terganas. Ini orangnya ada di sini, tapi saya enggak mau ngasih tahu. Lah, langsung dia berkata, begitu saya berkata, mulai sekarang bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Kalau Tuhan mau jamah, sembuh. Tidak usah takut. Ya, Pak bisa. Wes, mati hidup. Mau berani. Berani. Loh, sampai sekarang sudah setahun. Malah lemu, malah sehat. Loh. Sama sekali tidak dijamah dokter kembali. Dan tidak pakai obat lagi. Tergantung iman percayamu toh. Kalau kamu yakin, bisa enggak? Bisa. Alkitab yang berkata, bukan saya. Dan kalau saya ditanya, saya cuma tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang aku omongkan? Omongin, katakan. Berani enggak? Kalau berani, aku jamah. Nah, ternyata dia berani. Ya biarin. Nah, nyatanya saya ketemu ya, lihat.
Lumpuh beres ya sopor. Saudara tahu bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Tetapi kita kerap kali dikuasai dengan pikiran kita takut. Dan pada waktu itu istri saya bilang, yang saya kalau manggil dia kan sayang. Dia bilang gini, yang kamu siap-siap. Saya bilang, sebab waktumu sudah singkat. Anak saya dari negeri Belanda Entrokal. Papa, mama ada apa? Kenapa? Aku lihat kaki mama sudah menginjak ambang pintu surga. Tinggal setengah langkah, Papa. Saya bilang, betul nak. Mamahmu sekarang sudah di ambang pintu surga. Bagaimana, Papa? Mama mau pulang. Nanti dulu. Jangan khawatir. Aku mau tanya bapakmu di surga. Cepat kasih tahu loh, Mah. Pak, ya. Apa terjadi, saudara? Istri saya ngomong gini. Yang nyanyi ini siapa? Kok terus-terusan siang malam kok nyanyi terus? Siapa yang nyetel kaset? Saya bilang, nggak ada yang nyetel kaset. Lah kok aku dengar puji-pujian? Bagusnya kayak gini. Itu karena kamu sudah di ambang pintu surga. Jadi dengar puji-pujian malaikat. Kan tadi saudara nyanyi bersama malaikat. Jadi kalau kamu bakal ngalami kayak gitu, ingat ya, nyanyi bersama dengan malaikat. Berarti kamu sudah diambang pintu. Hal ini saya tahu kenapa saya ngalami sendiri. 6 bulan saya waktu di Irian Barat. Karena saya di Irian Barat sendirian, Yesus itu kasihan. Setiap jam 12 malam sampai jam 2 malam saya dibangunkan. Tuhan berkata, dengar puji-pujian di surga. 2 jam setiap hari, 6 bulan. Dadakur kayak gitu. Karena apa? Malaikat yang nyanyi. Saya bilang sama istri saya, kamu sudah diambang pintu surga. Oh pantesan, puji-pujiannya kok bagus sekali. Iya, saya bilang. Udah, sekarang kamu siap-siap, saya tak sembayang, saya bilang. Nah, sembayang saya enggak berani tutup mata. Kenapa? Lah saya kan mesti lihat, lah kok mangkat? Lah aku nanti kan enggak ngerti. Jadi saya ngomong gini, Tuhan, itu lihat loh, istriku mau berangkat loh Tuhan. Sekarang kau yang pilih deh, terserah, saya bilang. Pelayanan saya baru seminggu, kurang 3 minggu di Sydney sama di Melbourne. Kalau istriku pulang, aku ini bagaimana? Tak urusi, bawa pulang Indonesia, atau tetap di sini saya selesaikan tugasku. Kalau engkau suruh menyelesaikan, tak selesaiin. Istriku tak balsam. Udah biar Tuhan. Tapi apa kata orang seluruh Australia sama Indonesia, pulang-pulang bawa mayat. Terserah loh Tuhan, sebab kalau engkau, aku dipermalukan, opahku 2 kali lipat. Catatan, saya bilang. Lalu yang kedua saya bilang, kalau istri saya harus saya bawa pulang, berarti pelayanan saya 3 minggu batal. Betul enggak? Dan apa kata Tuhan? Bukankah saya ke Australia sudah seizin? Terserah. Apa kata Tuhan, saudara? Kalau engkau hidup dengan Tuhan luar biasa, saudara. Roh Kudus bicara jelas. Ngomong jelas sekali. Yusa, kamu sekarang minta kepada Bapakmu di surga. Bapak sudah siap untuk mengabulkan setiap permohonanmu. Bayangin. Saya pada waktu itu, apa langsung minta? Enggak, malah tanya. Tanyanya begini, Tuhan Roh Kudus, lah aku minta apa? Loh, saudara tahu, segala sesuatu belajar berkomunikasi dengan pimpinan Roh Kudus. Bisa? Ayo, ngomong sih gampang, coba ngalami. Maka dari itu saudara,
Hidup kekristenan ini harus dipraktekkan. Kalau engkau mengasihi Yesus benar-benar, engkau akan melakukan firman-Nya. Dan Yesus sudah berkata, percayalah kepadaku, kata Tuhan. Kuk yang kupasang kepadamu enak dan ringan. Dan itu saya alami. Kalau Tuhan sudah mengukur bahwa aku harus ditinggal istriku, saya pun akan sanggup mengangkat beban yang Tuhan berikan kepada saya. Karena Yesus sudah berkata, enak dan ringan. Maka seorang hamba Tuhan dari Bandung juga, Andreas, bilang begini, Pak Yusa, jangan dong. Istrimu, kenapa kamu ribut-ribut kayak begitu? Saya bilang, nggak enak Pak. Saya ini loh Pak, ditinggal istri, setengah mati. Maksud saya itu jangan Pak, mintaan Tuhan Yesus supaya tambah, supaya kamu ini nggak dikejar-kejar perempuan. Karena susah Pak, saya bilang. Kamu pada waktu ditinggal istrimu, kamu tidak ada jaminan. Karena kamu tidak minta jaminan Yesus. Beda dengan saya. Kenapa saya tidak minta? Karena saya berkata kepada Tuhan Yesus. Kalau istriku engkau ambil, engkau jamin saya Tuhan. Dan saya hidup hanya untuk Yesus dan anak-anakku. Tidak untuk perempuan yang lain. Kalau Yesus tahu bahwa aku nanti dikejar-kejar jatuh, istriku mesti diperpanjang dong. Nah, iya dong. Kalau diperpanjang, saya minta jaminan. Dia tidak akan jatuh. Cara hidup dengan Yesus harusnya begitu. Segala perkara serahkan dia. Kembalikan kepada dia. Karena dia yang punya hidup ini. Ini hidup di dalam Yesus. Maka dari itu Tuhan berkata, jangan kamu sembunyi-sembunyi. Jangan mulai memikirkan perkara-perkara pengorbananmu dan perkara-perkara persembahanmu, perkara-perkara yang engkau perbuat, perkara-perkara yang engkau janjikan kepada Allah dengan cara berpikirmu sendiri. Pada waktu kamu cinta Yesus, kamu berikan. Tapi setelah kamu berikan, kamu menjadi kecewa seperti Ananias dan Safira. Hati-hati. Jangan sampai terjadi kutuk itu dalam dirimu. Kalau engkau sudah berjanji, lakukan. Semuanya untuk kemuliaan Dia. Dan Dia sanggup mengembalikan kepada kamu. Maka dari itu saudara, Yesus paling tidak suka kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena kalau Dia memberi supaya orang lain lihat. Kalau sudah berjanji, Dia tarik kembali. Kalau orang tidak tahu. Jangan minta orang lain membantu engkau kalau itu jatahmu. Kalau engkau harus punya jatah yang engkau yang harus beri. Jangan mengatakan, kok aku terus yang beri. Bahwa orang lain ikut bantu. Sekali-kali jangan punya pikiran begitu. Allah tidak suka. Maka dari itu Tuhan berkata di sini, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kita kerap kali menjadi orang Kristen kurang takut kepada Allah. Mengapa? Karena kita keliru menangkap Alkitab. Saudara, kenapa
Alkitab ini diberikan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara tahu? Mengapa Alkitab ini diberikan kepada kita perjanjian lama dan perjanjian baru? Saya beritahukan. Karena saya baru tadi pagi diberitahukan oleh Tuhan perkara ini lagi baru. Karena Yesus memberikan hukum kepada Anda, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan. Yang kedua, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hukum ternyata perjanjian lama dan perjanjian baru. Perhatiin. Perjanjian lama adalah di mana Allah menyatakan diri di dalam tiang api dan tiang awan, memimpin bangsa Israel secara nyata. Salah dihukum. Salah dihukum. Itu Allah kita, karena Allah kita itu adil. Di dalam perjanjian lama kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Dan Allah yang sesungguhnya ini berubah atau tidak? Tidak. Perhatiin. Kenapa setelah Yesus lahir ke dalam dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah Yesus ini penuh kasih dan pengampun. Kenapa tidak seperti yang perjanjian lama? Apakah Allah berubah? Tidak. Perhatiin. Yesus berkata, kalau orang itu menghina anak manusia, menghujat anak manusia, dia diampuni. Tetapi dia kalau menghujat roh, tidak diampuni. Betul enggak? Kenapa Yesus berkata begitu? Sebab Yesus pada waktu dia di dalam dunia, dia adalah manusia. Anak manusia. Bukan Allah. Tapi di dalam diri Yesus ada manusia dan Allah. Nah, kenapa? Pada waktu Yesus di dalam perjanjian baru kok penuh kasih. Sebab Yesus memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang diperkenan Allah. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Penuh pengampunan. Tetapi Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia statusnya anak Allah, bukan anak manusia lagi. Dan perhatikan, Yesus sudah menyerahkan kemanusiaannya sebagai anak manusia pada waktu dia di atas kayu salib. Dia ketemu ibunya dan Yohanes. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara tahu? Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia menyerahkan kedudukan dia sebagai anak manusia kepada siapa? Yohanes. Dan mulai saat dia mati, kemudian dia bangkit, dia bukan anak manusia lagi, tapi dia adalah anak Allah. Maka dari itu saudara harus perhatikan, engkau membaca perjanjian lama, engkau harus kenali Allahmu yang adil, yang tegas. Segala dosa mesti dihukum. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan contoh kepada kita untuk kita bertindak terhadap sesama manusia seperti Yesus lakukan.
penuh pengampunan. Saudara, dua hukum ini harus engkau pegang. Tidak dapat dipisahkan. Maka Yesus berkata, takutilah Dia sebagai Allahmu yang maha kuasa dan adil. Sebab Yesus nanti akan datang sebagai hakim di atas segala hakim. Tidak ada belas kasihan lagi. Karena Dia memang Allah yang tegas, adil, benar, dan penuh kasih kepada orang yang percaya dan melakukan firman Dia. Maka Yesus berkata, siapa yang menyembah kepada Bapa harus menyembah di dalam ruh dan kebenaran. Kebenaran berarti di dalam Yesus, di dalam ruh berarti di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Dua perkara tidak bisa dipisahkan. Jangan salah ngerti. Ada hamba Tuhan berkata, kita harus menyembah Allah di dalam ruh dan kebenaran. Lalu dia mengajak saudara harus menyembah dalam bahasa roh lain. Menyembah di dalam roh tidak harus di dalam bahasa roh, tetapi boleh di dalam bahasa roh. Menggunakan bahasa roh atau tidak masalah. Di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Maka dari itu, saudara yang belum dapat bahasa roh, jangan kecewa. Minta dipenuhi. Sebab yang penting adalah Roh Al-Kudus di dalam itu. Orang masuk surga tidak ditanya karuniamu banyak berapa. Yang ditanya berapa kamu berbuah. Maka dari itu engkau harus benar-benar pelajari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama engkau mengenal akan Allahmu yang sesungguhnya yang perlu kamu takuti. Perjanjian baru kamu harus lakukan untuk sesama manusia. Maka engkau akan menjadi manusia yang diperkenan Allah. Tidak usah takut segala perkara. Allah sanggup jamin engkau dan saya. Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Bapak, segala kehidupan kami adalah di dalam tangan-Mu. Engkau tahu keperluan kami, Tuhan. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Ampuni kami kerap kali kami munafik di hadapan hadirat-Mu. Kami kerap kali tidak jujur kepadamu, Tuhan. Kami kerap kali mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Tetapi pada waktu kami menderita sedikit, kami sudah berteriak-teriak dan kurang percaya kepadamu. Aku tahu, Bapak, bahwa Engkau tidak akan tuntut anak-anak-Mu seperti Engkau tuntut hamba. Tetapi aku mengucap syukur karena Engkau mengasihi hamba lebih dari segala-galanya. Engkau mengasihi istriku, Tuhan. Engkau mengasihi anak-anakku, Tuhan. Dan aku tahu hal itu. Maka dari itu apa yang Engkau lakukan terhadap keluargaku, itu adalah satu kebaikan yang Engkau rencanakan di dalam hidupku. Demikian sekarang hamba-Mu berdoa untuk tiap anak-anak-Mu di tempat ini, Yesus. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu dan jawaban daripada-Mu, Yesus. Tuhan, ampuni karena kekurang percayaan kami dan kepekaan kami. Saudara, jangan kau membatasi kuasa Allah. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa aku tidak sepeka Engkau.
Jangan membatasi kuasa Allah. Yesus mudah untuk berbicara kepada kamu. Orang tuli sekalipun kalau Yesus berkata, dia akan mendengar. Saudara, jangan membatasi kuasa Yesus. Tetapi katakan kepada dia, Tuhan, jikalau engkau mau menjawab, engkau dapat menjawab dan aku pasti mengerti dan mendengar. Aku percaya Tuhan, bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu Tuhan buat hamba-Mu boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidupku dan apa yang kami harus lakukan supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan karena kerap kali kami kurang percaya. Ampuni Tuhan kalau kami kurang takut akan Engkau. Sehingga kerap kali kami kurang ajar. Kerap kali kami memperalat Engkau. Kerap kali kami minta kehendak kami Engkau penuhi, bukan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kerap kali kami kecewa melihat hamba-Mu dan orang lain. Kerap kali kami kecewa akan janji-janji orang lain. Kerap kali kami kecewa melihat saudara-saudara kami Tuhan. Mengapa harus aku terus yang berkorban? Kenapa orang lain tidak harus turut berkorban? Tuhan, ampuni kami semuanya. Karena semuanya ini milik-Mu asalnya Bapa. Dan kami kembalikan kepadamu Yesus. Kalau Engkau mau ambil pulang dalam waktu sekejap pun habis Tuhan. Tapi kami tidak nyadari bahwa semuanya ini anugerah-Mu. Dan kami kurang berterima kasih kepadamu. Hidup kami kerap kali kami cintai. Padahal Engkau mencintai kami lebih dahulu. Engkau mati umur 33. Masih terlalu muda buat ukuran kami. Dan Engkau tidak sayang karena Engkau menyayangi kami. Tuhan, ampuni kami. Sekarang Tuhan, hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau berbicara pribadi demi pribadi. Engkau dengarkan doa anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Di mana mereka mengemukakan masalahnya kepadamu. Tuhan, hamba mengucap syukur akan tempat yang indah dan yang di mana Engkau mau melawat kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu saat ini. Kemukakan saudara. Cepat kemukakan. Katakan kepada dia, karena dia ada di sini. Katakan kepada dia. Telinga dia tidak terlalu pendek. Dia sanggup mendengar doa. Terima kasih Tuhan akan apa yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu. Hamba percaya. Doa-doa anak-anak-Mu Engkau dengar satu demi satu. Yesus, yang perlu Tuhan Engkau jamah saat ini. Tuhan, hampirilah. Silahkan Engkau bertindak menurut kehendak-Mu. Mulai dari yang atas sekalipun Tuhan. Engkau jamah Yesus. Engkau jamah Yesus. Engkau lawat mereka satu demi satu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak akan lawatan-Mu ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, lawatanmu akan terus mengalir ke bawah. Yesus, sikia karata syakata kuria kata kaya kikia karata syakata kaya kiria kata kaya karata shikikia karata sakata kaya kia karata sakata goye kia karata syakata kuria kata kaya kiti kaya karata syakata kuria kata. Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, Yesus. Yesus, Engkau yang melawat mereka, Tuhan. Oh Yesus, kia karata syakata kuria kata syakata kuria kata kai kita kiri kata syakata.